أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai nikmat yang tentunya yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat panjang umur serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pengajian hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keluarga kita yang masih ada maupun yang sudah tiada, pada teman, sahabat serta jami'ul muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak banyak kalam, mari sama-sama kita dengarkan tausiah, ceramah serta nasihat dari guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suhan. Kepadanya dipersilakan, tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak Inca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya selalu dalam naungan rahmat. Semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kalau mic model ini mic apa modelnya? Jadi mesti bersuara terus ya, kalau nggak bersuara itu mati dia ya. Yes, cocoknya punya radio yang ngecret ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas surah Al-Hujurat. Sekarang lanjut ke ayat 9-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma
fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Mau ada pengumuman, Pak? Oh, kenapa? Oh, nggih, monggo. Nggih. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi kita itu kalau ada orang berantem, spirit yang kita bangun adalah mendamaikan. Jadi jangan jadi kompor. Jadi kalau ada dua orang berantem, semangat kita apa? Mendamaikan. Jadi mendamaikan itu termasuk amal soleh yang sangat utama dalam pandangan Islam. Dan itu yang harus kita bangun, mendamaikan itu. Jadi kalau ada teman berantem gitu ya, yang ada di benak kita adalah bagaimana keduanya ini menjadi baik. Jadi semangat kita mendamaikan, bukan malah jadi kompor yang ngompori gitu. Jadi harus mendamaikan, itu semangat yang kita bangun. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Kita udah berusaha mendamaikan, tapi ada satu yang ngewayel, tidak mau damai, maunya gelut aja, berantem aja. Udah kita usahakan damai, yang satu mau ngalah, mau damai, mau baikan, yang satu tidak mau. Wah, pengennya itu kan berantem aja, Pak. Kalau merujuk pada arahan ayat ini, yang ngeyel itu kaplok aja ya. Nah, gitu. Yang ngeyel itu kaplok aja, yang nggak mau damai itu seperti itu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adil dalam ayat ini Allah menggunakan kata qistun. Qistun itu adil yang win-win solution. Jadi di benak kita itu bagaimana ini selesai happy ending, semuanya bahagia. Kalau cuman adil, asal adil, semua orang bisa. Tapi adil yang win-win solution, adil yang happy ending semuanya itu gak mudah. Makanya Allah cinta banget pada orang yang selalu punya pikiran untuk mendamaikan dan punya pikiran untuk menyelesaikan dengan penyelesaian yang win-win solution itu, atau yang happy ending itu. Kita nggak usah terlalu tinggi ngomong pimpinan, kita ngomong pribadi sebagai kepala rumah tangga terutama, atau kita semua sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Kadang anak itu berantem antar anak itu. Maka semangat yang dibangun orang tua adalah mendamaikan, bukan malah ngompori. Walaupun kita tahu mungkin di antara anak itu ada yang salah, tapi semangat yang kita bangun adalah mendamaikan dulu. Terus diselesaikan dengan cara yang adil, tapi adilnya itu yang win-win solution. Jadi orang tua itu mikirnya bagaimana semuanya enak gitu loh. Dipikir semuanya baik gitu loh, gimana. Jadi enggak ngasal dalam berlaku adil, tapi adil yang win-win solutionnya. Yang Allah cinta itu yang model begitu. Nah, cuman kadang yang ada anak yang tetap ngeyel, sudah didamaikan, ngajak gelut dulu ya asing ini kaplok aja. Ini istilah ya. Istilah kaplok ini istilah. Kasih sanksi, ini ngeyel. Wis di bener-bener didudukkan persoalan dengan baik dan benar kan. Mau didamaikan ngajak berkelahi aja kan, ada model orang seperti itu ya, nggak bisa diajak damai. Asing nggak mau diajak damai ini kata kira-kira gitu. Ini istilah. Karena ada hal-hal tertentu di mana memang perlu diambil tindakan tegas. Karena kalau nggak rusak semua nanti itu. Seperti buah yang busuk itu
Itu kalau nggak segera dipotong bagian yang busuk itu nanti menyebar ke yang lainnya. Makanya memang ada kesalahan yang harus ditoleransi, tapi kadang ada kesalahan yang mesti diamputasi kadang gitu. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga kita cinta damai semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itulah kenapa para ulama kita dulu dan tokoh-tokoh nasional kita itu dalam membentuk negara kita ini kan berdasarkan Darussalam, negeri damai, negara damai. Di dalamnya antar agama bisa hidup bersama-sama sebagaimana dulu telah dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW Mitsaqul Madinah, yaitu piagam Madinah yang menaungi lintas suku bangsa dan agama serta aneka keyakinan yang ada pada saat itu. Itu seperti itu. Ya supaya damai tadi itu, biar gak gelut tadi itu, biar gak berantem tadi itu. Dan kalau ada yang berantem, ingat tadi semangat kita adalah mendamaikan, bukan malah apa? Ngompoli, gitu. Itu diantaranya. Terus berlaku adil, adilnya yang win-win solution, adil yang happy ending, adil yang sekiranya semuanya baik. Itu seperti itu. Bahwa ada yang ngomel, gak mau diajak damai, kaplok. Gitu. Kira-kira gitu. Ambil tindakan tegas maksudnya. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Jadi saya sering sampaikan di sini bahwa berbeda itu ditakdirkan, tapi ingat bersaudara itu disyariatkan. Itu rumusnya dia. Jadi berbeda itu ditakdirkan, tapi ingat bersaudara itu disyariatkan. Makanya di surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita berbeda. Jadi kalau saya ulang, kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah yang akan putuskan. Jadi kalau mensikapi perbedaan itu dalam Islam rumusnya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling menfitnah, jangan. Tapi harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena berbedanya kita itu ditakdirkan oleh Allah. Kita nggak usah jauh-jauh keluar diri kita. Kita saja sering berbeda dengan diri kita sendiri. Kita itu belum tentu bertemu dengan orang yang sama dua kali, bahkan pada orang yang sama. Saya ulang ya, kita belum tentu bertemu dengan orang yang sama dua kali, bahkan pada orang yang sama. Saya nggak tahu pernah nggak panjenengan kangen sama teman lama gitu ya. Teman lama kangen ini. Dulu akrab sama kita, begitu ketemu kita kecewa karena dia tidak seperti dulu lagi. Nggak tahu pernah ngalamin nggak? Kalau saya pernah ngalamin itu. Jadi kangen sama teman lama waktu SMP atau waktu SMA atau waktu kuliah lah gitu. Karena dulu akrab kita, begitu ketemu kecewa kita karena dia tidak seperti dulu lagi. Saya sendiri tahu ada dua orang yang saya kenal baik, ibu-ibu, masing-masing sekarang suami yang ketiga sekarang. Karena suami yang pertama meninggal, suami yang kedua meninggal, sekarang ketiga. Yang satu meninggal cerai, masih hidup, sekarang yang ketiga kan. Itu setiap ganti suami
beda sikapnya, gayanya beda, bahkan masakannya beda. Coba ya. Tampilannya beda, gayanya beda, masakannya beda. Setiap ganti suami itu, Allahu Akbar. Itu pada orang. Jadi kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke orang lain. Di dalam diri kita aja itu rentan dengan perbedaan-perbedaan. Bahkan kadang kita sering berkelahi dengan diri kita sendiri. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan ketemu orang dia jedek, nggak tolak-toleh, nggak nyapa kita juga. Itu jangan kita seudon dengan mengatakan wah dia ini sombong ya. Belum tentu. Bisa jadi dia sedang berantem dengan dirinya sendiri. Pernah nggak panjenengan merasakan benci tapi rindu? Benci tapi rindu. Sampai pernah ada seorang anak itu ditelepon sama ibunya. Saat itu saya di pesantren. Kamu di mana nak? Mama kangen bla bla bla. Kata anaknya, kalau ada diomelin, kalau nggak ada dicariin. Itu udah biasa itu. Makanya itu baru intern diri kita. Belum nanti keluar diri kita. Wong di sore hari kita memutuskan tidak mandi saja, itu kita berantem dengan diri kita sendiri karena kita malas mandi. Jadi ada orang itu malas mandi, sore nggak mau mandi misalnya, itu dia berantem dengan dirinya sendiri. Padahal kalau dia mandi selesai, nggak suka berantem lagi. Kata hatinya, ikan mandi juga amis, kucing nggak pernah mandi mahal. Pokoknya dia berantem. Padahal kalau dia mandi selesai nggak berantem lagi. Nah, makanya perbedaan itu fitrah. Nah, kalau kita anggap berbeda berarti bermusuhan, rugi kita. Maka perbedaan ini adalah arena kita untuk berkompetisi, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu 2 kali disebut oleh Allah. Yang pertama di Al-Baqarah ayat 148, yang kedua di surah Al-Maidah ayat 48. Prolognya sama. Fastabiqul khairat itu prolognya sama. Apa prolognya? Perbedaan. Kalau di Al-Baqarah 148 wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Prolognya sama. Perbedaan. Jadi setelah Allah bicara perbedaan, Allah perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya nggak usah kita punya cita-cita kita menjadi satu itu. Kenapa? Karena setiap kita pasti ada perbedaannya. Kecuali bagi joblowers, ketika aku dan kamu menjadi kita. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya tentang apa aja hari ini atau mengenai kajian hari ini. Iya, monggo. Silakan, Bapak. Oke, monggo. Ustaz, mau nanya terkait dengan ini nyambung atau enggak nyambung terkait dengan tema hari ini yang apabila terjadi perselisihan tadi maka kita harus mendamaikan yang tujuannya sebenarnya Fastabiqul khairat ya Ustaz. Betul. Cuman bagaimana Ustaz tanggapannya nih Ustaz yang sedang marak terjadi di Indonesia nih, bahkan di lingkungan kita ada terkait dengan orang-orang ataupun oknum yang meresahkan, membuat keributan-keributan seperti maraknya kejadian-kejadian ormas-ormas di lingkungan kita nih Pak Ustaz. Kan banyak yang terjadi walaupun kita sebenarnya pengen begitu berbuat baik, mendamaikan segala bentuk kerusuhan-kerusuhan yang memang tujuannya ya tadi berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Cuman bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan yang tadi saya sebutkan kondisi? Iya, baik. Pertama gini ya, di dalam Islam itu ada namanya hirobah itu sekelompok orang yang meresahkan masyarakat. Itu sebenarnya yang harus turun tangan, yang paling wajib pertama yang berwenang sebenarnya. Kalau kita bicara dalam syariat Islam ya, yang berwenang dalam hal ini ya polisi lah, atau
penguasa setempat, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai wali kota dan sekitarnya. Jadi itu yang harus turun tangan sebenarnya. Adapun kita sebagai warga itu ya bagaimana kita saling bekerja sama untuk supaya hal itu tidak terjadi. Contoh gini misalnya, saya kemarin itu kuliah subuh, hari Ahad kemarin kuliah subuh di daerah Penggilingan, Kampung Jembatan itu. Saya lewat Cakung, pasar Cakung itu, terus nyusuri jalanan United Tractor itu, terus masuk ke dalam sampai ke arah Penggilingan, Kampung Jembatan itu. Pakai motor saya, pakai mobil itu. Saya masuk gang ke arah ke masjid di mana saya mau ngajar. Putar balik saya, kenapa? Beberapa anak muda dengan celurit yang panjang-panjang itu di depan saya, coba bayangkan. Anak-anak muda dengan celurit yang panjang-panjang itu. Dan saya ngeliat sendiri, batinku, lek tapak somel gue iki golek gawe iki. Akhirnya saya putar balik. Begitu saya putar balik, ternyata di luar itu juga ramai mobil polisi. Bahkan kata orang ada suara tembak, tentu habis ada tawuran. Saya begitu masuk ke masjid, saya nanya sama orang situ, ini gimana sih sebenarnya? Kata orang itu gini, Ustadz, di sini memang rawan tawuran. Dan kami warga di sini ada ronda, Ustadz. Kita ada ronda. Nah, cuman ronda itu kan selesai sebelum subuh jam 4. Mereka keluar jam 4 itu, Ustadz, kita pulang, mereka keluar kecolongan, makanya akhirnya warga keluar lagi. Nah, disitulah pentingnya warga itu untuk bekerja sama. Kalau kata saya pernah baca dalam kitab Idhatun Nasyi'in, itu beliau pengarang kitab itu mengatakan begini: ketika masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya, maka orang yang jahat itu bisa seenaknya menindas gitu. Maaf, di depan kita misalnya ada orang diganggu, warga setempat ketakutan diam semua, itu akan terus menjadi itu. Tapi kalau kompak masyarakat untuk melawan itu, justru mereka akan pergi sebenarnya. Nah, untuk supaya kemudian itu terjadi, mau tidak mau memang harus ada yang menggerakkan, dan itu dimulai dari pertama pemimpinnya sebenarnya, yang kedua dari masyarakat yang memang punya nyali itu untuk maju semua itu. Dan itu mereka cerita, kita ronda Ustaz ini, tiap malam kita ronda gantian. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor, ketika kontraktor ngontrak maksudnya, itu di daerah kontrakan saya itu sempat tidak aman di daerah Pondok Ungu itu. Saya termasuk yang masuk dalam daftar ronda saat itu, dan alhamdulillah aman itu. Dan rupanya itu tadi kecolongan. Jadi mereka rondanya sampai jam 4 karena menjelang subuh mereka harus pulang sholat subuh. Pas mereka pulang, arek-arek itu metu kabeh. Itu satu dulu. Yang kedua, fenomena anak lingkungan. Jadi trek-trekan, kebut-kebutan dan macam-macam termasuk tawuran, itu fenomena anak lingkungan. Jadi gini, di kota ini banyak orang yang tinggal di kontrakan petakan-petakan itu. Nah, namanya anak kan bukan tambah kecil tapi tambah besar. Nah, orang tua itu tidak mau kalau anaknya berlama-lama di rumah kalau sudah semakin besar, karena takut mengganggu aktivitas orang tua. Akhirnya anak itu besar di lingkungan. Kalau lingkungannya sehat, bagus, alhamdulillah. Yang repot kalau lingkungannya nggak sehat, sehingga muncul fenomena anak-anak lingkungan itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya di sini pentingnya kita menciptakan lingkungan yang sehat. Makanya masjid, musola, majelis taklim itu harus menyapa lingkungannya sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar sibuk dengan ritualnya, tapi juga bagaimana berdakwah ke lingkungan sekitarnya sebenarnya. Masjid, musola, majelis taklim, gereja, semuanya itu harus aktif di lingkungannya. Ya apa caranya menjaga moralitas masyarakat, gitu loh. Nah, itu harusnya itu. Nah, ya hidup kan tidak tahu bagaimana caranya. Kan kita mungkin ada banyak percontohan. Kalau kami di Harapan Indah itu, alhamdulillah, masya Allah, masjid-masjid kami itu hidup semua, alhamdulillah. Itu aja kadang masih kecolongan. Tapi paling enggak kan lingkungan aman, masya Allah, alhamdulillah. Itu tadi, ketika masyarakatnya bergerak, masjidnya bergerak, lingkungannya bergerak, tempat-tempat ibadahnya juga bergerak semua, wis kerjasama sehingga dibuat forum kerukunan antar umat beragama, wis insya Allah. Saya kira ngoten nggih.
Wallahu a'lam bishawab. Itu kewenangan yang pemimpin sebenarnya, yang paling utama. Termasuk ormas gitu ya. Kenapa? Termasuk ormasnya gitu. Iya, termasuk ormasnya. Cukup Bapak? Cukup ya Pak. Baik. Ada lagi? Apabila tidak ada, akan ditutup dengan doa karena waktu sudah menunjukkan Ya. 7.40. Cukup Bapak Ibu? Baik, ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di taklim berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.